warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ibu-ibu dalam kajian Al-Mar'atus Soleha. Alhamdulillah. Di bulan Desember ini banyak liburannya nanti, akhir tahun. Ada yang bilang ke saya, Ustaz, di bulan Desember itu juga ada hari ibu katanya. Tanggal berapa itu Bu? Saya tanya. Seingat saya tanggal berapa Bu? 22. Tapi kata beliaunya, tidak Ustaz, tidak hanya 22 tapi juga tanggal 12 Desember, hari ibu. Kok bisa Bu? Saya tanya. Iya Ustaz, soalnya tanggal 12 bulan 12 itu hari ibu belanja di online katanya. Karena banyak flash sale. Baik ibu-ibu, kita akan mengkaji bersama tentang yang diamanahkan oleh pengurus majelis taklim kita. Temanya muhasabah diri sebagai bekal menjemput husnul khatimah. Pertama Bu, bahwa kita ini di setiap pergantian waktu apapun itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikannya bahan renungan, untuk berpikir setiap mengalami pergantian waktu apapun itu, pergantian siang dan malam, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, apapun. Memang kalau pergantian tahun Masehi yang akan sebentar lagi kita lalui, kita alami, itu tidak ada sisi syiar Islamnya di dalamnya. Berbeda dengan pergantian tahun Hijriah. Kalau pergantian tahun Hijriah itu Bu, banyak sekali yang berkaitan dengan syiar Islam, tentang bagaimana tahun Hijriah itu dulunya dicetuskan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan momentum peristiwa hijrah. Maka nanti kita diingatkan dengan hijrah kalau tahun baru Hijriah.
Kita juga diingatkan nanti kalau tahun baru Hijriah, awal tahunnya bulannya bulan Muharram. Di bulan Muharram ini juga ada ibadah-ibadah yang disunnahkan, seperti berpuasa di tanggal 10 Muharram. Namanya puasa apa, Bu? Asyura. Jadi kalau pergantian tahun Hijriah itu banyak syariat agama di sana, syiar-syiar Islam. Tapi kalau pergantian tahun Masehi tidak ada syiar Islam di sana, tetapi kita bisa mengambil dari sisi pergantian waktunya secara umum, yang Allah mengingatkan kita untuk merenungkan pergantian waktu. Mana dalilnya? Secara umum tidak terkait dengan tahun Masehi saja, tapi pergantian waktu apapun. Di antaranya surat Ali Imran ayat yang ke-190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terjemahnya boleh, Bu, kalau mau dibacakan. Yang ingin membacakan surat Ali Imran ayat 109. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, ulul albab, berfikir dengan akalnya dan merenung dengan hatinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di sini, Bu, memang pergantian siang dan malam. Tapi siang dan malam berganti menjadi pergantian hari, pekan, bulan. Siang dan malam berganti menjadi pergantian tahun. Jadi waktu ini disuruh renungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti dalam ayat yang lain Allah menyebut juga tentang pentingnya kita merenungkan waktu yang bergulir dalam setahun kita. Misalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard fis sanati 12 syahran. Kata Nabi, zaman ini berputar sejak awal diciptakannya langit dan bumi. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Walaupun ini nanti fokusnya kepada tahun Hijriah, tapi artinya pergantian waktu itu perlu kita renungkan, kita bermuhasabah, kita introspeksi. Walaupun ini tidak terkait langsung dengan syiar Islam, karena ini bukan tahun Hijriah. Coba, Bu, kalau tahun Hijriah ada 12 bulan, bulannya Ibu hafal? Coba sama-sama, Bu. Kalau tahun Masehi saya kira hafal semua. Muharram. Kalau Hijriah bulan pertama apa, Bu? Muharram, bagus. Terus Safar, bagus. Mulai agak jarang yang tahu ini. Safar, terus Rabiul Awal. apa, Bu? Jangan ragu-ragu. Kalau tahu yang ketiga, tahu yang keempat. Apa yang ketiga, Bu? Rabiul Awal. Awal. Yang keempat apa, Bu? Rabiul Akhir. Enak tinggal nambahin akhir saja. Berikutnya apa, Bu? Jumadil Awal. Tahu yang kelima, tahu yang keenam.
Tak, Jumadil akhir. Jumadil awal. Keenam apa Bu? Jumadil akhir. Oh enak, awal akhir awal. Lalu berikutnya Bu? Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab. Tidak ada Rajab awal, Rajab akhir. Terus Bu? Sya'ban. Terus Ramadan. Terus Syawal. Terus Dzulqa'dah. Terus Dzulhijjah. Insyaallah kalau jamaah Al-Mar'atus Sholihah semua hafal 12 bulan Hijriah, asalkan jangan dites satu-satu. Kalau pergantian tahun Hijriah Bu, ada kaitannya betul dengan syariat agama. Tapi kalau Masehi hanya soal pergantian waktunya yang kita renungkan. Artinya maksud saya Bu, tidak usah ikut gegap gempitanya. Oh ibu-ibu mau beli trompet, tidak usah. Karena mau beli trompet itu katanya Bu, trompet itu dicoba dulu bolak-balik sama yang buat sama yang beli nyoba. Jadi tak perlu gegap gempitanya Ustaz, kita bakar apa namanya Bu, kembang api, tak perlu. Karena ini tidak terkait langsung dengan syiar agama kita, agama Islam, tidak. Ya, ibu mau manfaatkan untuk liburan bersama keluarga karena libur panjang, silahkan. Tapi yang lebih harus kita manfaatkan adalah tadi merenungkan pergantian waktunya untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita dalam perjalanan hidup kita ini, apakah sudah di jalan yang diridhoi Allah atau tidak, seiring dengan usia kita yang terus beranjak. Itu yang perlu kita muhasabah. Ada anak kecil bilang Bu, ternyata katanya anak kecil ini bisa mendapatkan uang pada malam tahun baru Masehi. Kata yang satu, kok hebat dia, anak kecil bisa mendatangkan uang, apa jualan? Enggak. Gimana caranya? Ternyata dia beli trompet yang suaranya nyaring betul-betul. Lalu dia bilang ke orang tuanya, "Ma, kalau tak dikasih uang, saya akan tiup trompet ini malam-malam yang kenceng di rumah nanti." Kata mamanya, "Jangan, dikasih uang agar tak ditiup saja trompet." Jadi Bu, apa yang bisa kita ambil muhasabah pertama tentang usia kita hidup di dunia ini, tentang waktu yang bergulir di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, tentang umur kita, muhasabah umur, muhasabah waktu kita di dunia ini yang sementara ini. Tidak ada masa depan paling pasti di dunia ini, kecuali hanya satu saja, yaitu masa depan kematian. Itu yang paling pasti. Yang lain itu tidak pasti. Ada orang usaha, apakah usahanya ini nanti tahun sekian akan maju atau tidak, belum tentu. Orang bekerja, apakah dia akan menjabat karirnya cemerlang pada tahun sekian atau tidak, belum tentu. Anak kuliah, apakah 4 tahun lagi dia akan lulus atau tidak, belum pasti. Tapi satu-satunya masa depan yang pasti akan kita alami bersama ini, semua pasti akan mengalaminya, dia adalah masa depan kematian. Kematian ini pasti akan kita alami semua. Maka kalau masa depan yang tidak pasti saja kita siapkan, agar nanti tahun sekian
usaha saya bisa lancar, maka dari sekarang harus begini, agar punya tabungan sekian di tahun sekian, nabung segini sebulan, nabung segini setahun. Padahal belum tentu kita sampai di tahun yang kita rencanakan itu. Agar bisa lulus kuliah anak kita, maka semester ini seperti ini, semester berikutnya begini, agar cepat nanti kita rencanakan dengan baik. Padahal belum tentu kita sampai di tahun kelulusan itu. Sedang yang belum pasti saja kita siapkan tahapan-tahapannya. Padahal belum tentu kita sampai di situ. Apalagi masa depan yang pasti, yaitu kematian. Kita ini pasti akan menutup mata semua pada saatnya nanti. Lalu apa yang kita siapkan untuk itu? Apa tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan? Amalan kita setiap hari harus seperti apa? Taubat kita, apa yang sudah kita rencanakan? Sedangkan bisnis kita rencanakan, ada plannya dengan baik. Tahun kesekian begini, tahun kesekian buka cabang. Padahal belum tentu kita sampai di tahun kesekian. Begitu pula anak yang kuliah tadi. Nanti skripsi, nanti begini. Belum tentu, dia rancang. Tiap malam dia pelajari. Apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan paling pasti. Pasti nafas kita akan terhenti. Bukan kemungkinan, pasti pada saatnya. Pasti detak jantung kita berhenti. Pasti kita akan terbujur kaku. Semua kita, saya dan kita semua. Ada waktunya nanti akan mengalami itu. Apa yang sudah kita siapkan? Roadmap-nya apa? Apa hari-hari yang sudah kita siapkan untuk menyambut masa depan pasti, yaitu kematian kita. Saya mengajar di kampus, Bu. Anak-anak itu sejak awal mahasiswa sudah merancang biar cepat lulus seperti apa. Luar biasa. Biasanya kendalanya anak-anak mahasiswa kalau sudah masuk skripsi, akhirnya skripsi tidak selesai-selesai. Apa kata dia? Pak, saya skripsi tidak selesai-selesai, gini aja Pak. Daripada skripsi, saya tak langsung resepsi saja, nikah saja. Ada gelar namanya, Bu, kalau dulu ada SH, ada SHI, sarjana hukum. Kalau SHI sarjana hukum Islam, atau SPD sarjana pendidikan, SPDI sarjana pendidikan Islam. Dan mahasiswa saya tak lulus, harusnya dia dapat gelar SPDI, tapi tak lulus. Akhirnya diguyoni, nanti tetap dapat SPDI sarjana pendidikan insyaallah, karena tidak lulus. Begitu pula saya dulu sering diguyoni begitu sama dosen. Jadi siapkan masa depan paling pasti ini, yaitu adalah kematian kita. Apa hari-hari yang harus kita jalankan? Ya berarti sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga yang wajib-wajib, dijaga yang sunnah-sunnah. Nanti pada poin berikutnya saya ingin lebih menjelaskan tentang amal-amal itu. Tapi pertama dulu dari sisi kehidupan dunia. Maka Bu, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Itu muhasabah yang pertama tadi, Bu. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Boleh orang itu ingin bahagia kehidupannya di dunia, sangat boleh. Bahkan Allah mengajarkan doa tentang kebaikan hidup di dunia. Tetapi Bu, kehidupan di dunia yang kita ingin baik, ingin bahagia itu padahal sementara, apalagi kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Alam barzakh saja, Bu, setelah kita mati nanti masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu jauh lebih lama daripada alam dunia. Alam kubur itu, Bu, jauh lebih lama. Dari dulu zaman
sampai sekarang orang yang meninggal di zaman-zaman dulu sekarang ada di alam barzakh menunggu hari kiamat datang. Lama alam barzakh. Padahal sekian ribu tahun sudah. Sementara di dunia paling 100 tahun sudah luar biasa. Jadi kita boleh bahagia di dunia, mengupayakannya, apalagi mengupayakan kebahagiaan pada kehidupan yang lebih lama dan kehidupan yang abadi nanti di akhir.